Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan materi perkuliahan pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konsep terkait dengan teori permintaan, ya, baik secara konseptual, kurva, dan juga pendekatan matematis. Pada pertemuan ini, kita akan masuk pada teori berikutnya, yaitu teori penawaran. Teori penawaran pada pertemuan ini saya bagi ke dalam 4 chapter, ya, 4 poin pembahasan, yaitu terkait dengan definisi, kemudian hukum permintaan, asumsi dan pendekatan yang digunakan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, serta bagaimana kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut menggunakan pendekatan kurva. Seperti kita tahu ya bahwa di pertemuan sebelum-sebelumnya ya bahwa inti dari materi ekonomi mikro itu terdiri dari terangkum dalam perekonomian dua sektor gitu ya, di mana dua pelakunya itu household atau rumah tangga yang kemarin muncul menjadi teori permintaan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada perilaku yang muncul dari perusahaan ataupun firm ya, yang kemudian menjadi teori penawaran atau supply teori. Oke, secara definisi seperti di pertemuan sebelumnya ya bahwa teori penawaran itu kita bisa pahami sebagai teori yang kemudian menerangkan sifat dari para penjual dalam menawarkan barang yang ia produksi ya. Jadi dari teori permintaan kita tahu bagaimana perilaku konsumen secara perspektif konsumen gitu ya, bagaimana perubahan dan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita posisikan untuk mempelajari teori penawaran ini dari perspektif produsen ataupun perusahaan. Ya, asumsi yang digunakan itu sama pada saat kita memahami teori permintaan ya, bahwa di teori penawaran ini pasar persaingan sempurna menjadi suatu kondisi yang digunakan, di mana di situ terdapat banyak penjual dan pembeli, kemudian tidak terdapat satu pun di antara mereka yang kemudian mampu mempengaruhi keseimbangan pasar, baik dari sisi jumlah maupun harganya. Lalu kemudian dua hal penting dalam teori penawaran, ya, di sini ada dua hal yang perlu saudara pahami dan saudara ingat, ya, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai quantity supply. Secara definisi, quantity supply merupakan jumlah barang yang ingin dan dapat dijual. Nah, ya, itu ada titik tekannya di situ. Yang ingin dan dapat dijual oleh produsen dalam suatu tingkat harga tertentu. Itu yang disebut sebagai quantity supply. Kemudian yang kedua ada kurva penawaran atau supply curve ya. Supply curve ini secara definisi merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ingin dijual atau quantity supply tadi ya oleh produsen pada tingkat harganya. Nah, ini yang disebut sebagai supply curve. Bisa diingat ya dua konsep ini. Berikutnya kita akan coba memahami dalam simulasi ya. Di sini ada tabel yang menunjukkan komposisi harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi. Ya, di sini disebut sebagai supply schedule. Kalau kemarin kita memahami teori permintaan itu kan ada demand schedule gitu ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai supply schedule untuk barang X, di mana di sini ada 5 tingkatan harga ya yang ditandai dengan titik A, B, C, D dan E. Ya, di sini titik A harganya 5.000, jumlah barang yang ingin diproduksi atau dijual oleh produsen itu adalah sebanyak 500. Ya. Nah, kemudian berikutnya terjadi kenaikan harga ke titik B di mana harga tadinya 5.000 menjadi 6.000, itu mengalami kenaikan ya dari sisi harga. Dampaknya apa terhadap barang yang ingin diproduksi atau ingin ditawarkan oleh
produsen itu adalah terjadi kenaikan jumlah barang yang ingin diproduksi. Kenapa kemudian seperti itu? Logikanya, jadi setiap produsen tentu dia akan berpikiran untuk menambah jumlah barang ketika harga barangnya naik. Artinya kan berarti barang yang ia produksi itu bagus gitu ya, peminatnya banyak sehingga kemudian harganya naik. Secara logika sederhana, produsen kemudian akan meningkatkan jumlah produksinya. Ya, jumlah barang yang ingin ditawarkan ia kemudian ditingkatkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan atau menambah revenue atau pendapatan gitu ya. Nah, berikutnya terjadi kenaikan harga kembali ya ke titik C dari 6.000 menjadi 7.000. Ya, di situ juga kembali mengalami kenaikan tingkat produktivitasnya ya atau jumlah barang yang ingin ditawarkan dari 600 menjadi 700. Begitu seterusnya sampai di tingkat harga 10.000. Ya, jadi logika dari produsen ini kita gunakan ketika terjadi kenaikan harga, maka kuantitas barang yang ingin diproduksi, ingin ditawarkan oleh produsen itu kemudian meningkat atau bertambah. Nah, supply schedule ini kita juga bisa membacanya secara berkebalikan ya, dalam artian titik E merupakan titik mula-mula atau titik keseimbangan awal ya, di mana harganya itu 10.000, jumlah barang yang ingin diproduksi atau ingin dijual oleh produsen itu adalah sebanyak 1.000 ya. Nah, kemudian menjadi titik E di mana di situ berarti terjadi penurunan harga dari 10.000 menjadi 8.000. Itu kemudian jumlah barang yang ingin diproduksi atau dijual oleh produsen itu berkurang menjadi 800. Ya, kalau kaitannya dengan persoalan pokok perekonomian Watt ya, yang di pertemuan pertama saya jelaskan, itu kan logikanya sama ya. Nah, ini pun demikian. Jadi ketika harga barang turun, itu produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang ia produksi atau tawarkan. Ini supply schedule, bisa dipahami ya. Nah, kemudian dari supply schedule ini kita terapkan pada konsep kurva ya, seperti di pertemuan kita membahas tentang teori permintaan. Ya, ada dua sumbu P dan sumbu Q yang mencerminkan harga dan kuantitas barang. Ya, tadi harga 5.000, kuantitas barang yang ingin diproduksi itu 500 gitu ya. Titik A. Dan seterusnya sampai titik E tadi. Ya, nah titik A, B, C, D, dan E itu merupakan quantity supply. Ya, nah, kemudian titik-titik tersebut, titik quantity supply tersebut ketika dihubungkan dalam satu garis, ya itu disebut sebagai kurva penawaran. Ya, sama konsepnya dengan di teori permintaan kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini notasinya S ya, atau supply. Supply curve. Nah, ini notasinya S. Oke, kita lanjutkan. Di situ dari simulasi tadi kita bisa ambil beberapa poin. Di antaranya yang pertama hukum penawaran ya. Di teori permintaan ada hukum permintaan. Di teori penawaran ada yang disebut sebagai hukum penawaran. Bagaimana bunyi dari hukum penawaran? Ya, hukum penawaran berbunyi atau statementnya berbunyi bahwa ketika harga mengalami kenaikan, harga suatu barang mengalami kenaikan, akan diiringi dengan meningkatnya jumlah barang yang ingin diproduksi oleh produsen. Dengan logika seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ingin diproduksi atau ditawarkan oleh produsen akan cenderung berkurang juga. Nah, itu ya yang kemudian menjadi definisi atau bunyi dari hukum penawaran. Kemudian konsep tadi ya ingin dijual oleh produsen juga diimbangi dengan kemampuan. Jadi si produsen tentu memiliki kemampuan untuk memproduksi barang tersebut sehingga ia memiliki keinginan untuk menjualnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya, kalau di teori permintaan ada 6 ya, kemarin kita bahas. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5 ya, sekurang-kurangnya. Yang pertama itu adalah harga barang ya, yang kedua adalah harga bahan baku, yang ketiga itu ada harga barang lain ya, yang keempat jumlah produsen,
dan yang terakhir adalah teknologi. Nah, setidak-tidaknya kelima faktor ini yang kemudian mempengaruhi penawaran. Kita akan coba bahas dari kelima faktor ini bagaimana pengaruhnya terhadap penawaran. Yang pertama, harga barang. Nah, di teori penawaran pun atau di hukum penawaran pun tadi sudah jelas ya bagaimana hubungan antara harga barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Ya, di sini harga barang naik, ya, kasusnya di sini harga barang naik ya, harga barang naik, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar, ya kan gitu. Itu logika sederhana dari si produsen. Lantas kemudian hal itu menimbulkan ya produsen kemudian meningkatkan barang yang ia tawarkan atau yang ia produksi. Simple ya. Nah, kita lihat dalam konsep kurva, ya, di sini ada titik keseimbangan yang ditunjukkan oleh titik A dengan harga keseimbangan itu P1 dan kuantitas keseimbangan Q1. Kemudian tadi terjadi kenaikan harga kan gitu ya, dari P1 ke P2. Nah, dampak dari kenaikan harga ini bagaimana? Dia tentu meningkatkan jumlah barang yang ingin ditawarkan. Ya, kemudian titik keseimbangan bergeser dari A ke B ya dengan Q atau kuantitas barang yang ditawarkan meningkat dari Q1 menjadi Q2 ini ya. Nah, pergeseran ini seperti di teori permintaan ya disebut sebagai kejadian yang disebut movement along the curve ya atau perpindahan titik keseimbangan masih dalam satu kurva yang sama. Oke, kemudian yang kedua adalah harga bahan baku. Ya, tentu ketika kita membahas tentang terkait dengan produksi, di situ tentu ada faktor produksi kan gitu ya atau bahan baku. Nah, di sini harga bahan baku dicontohkan naik harganya. Ya, harga bahan baku naik. Apa kira-kira dampaknya dari kenaikan harga bahan baku pada proses produksi? Nah, tentunya dengan kenaikan harga bahan baku tadi itu akan meningkatkan biaya produksi kan gitu. Ya, nah biaya produksi menjadi lebih mahal ya sehingga kemudian jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Ya, karena kapasitas produksinya kita asumsikan tetap gitu ya. Nah, kondisi ini kemudian kita aplikasikan dalam konsep kurva. Ya, nah dalam konsep kurva kita bisa lihat harga mula-mula seperti tadi di awal ya, P1, Q1 dengan titik keseimbangan A. Nah, kemudian tadi terjadi kenaikan harga barang. Nah, kenaikan harga barang atau bahan baku ini itu tidak tercermin pada kurva ini. Yang tercermin adalah penurunan jumlah barang yang ditawarkan ya, karena tadi terjadinya kenaikan harga bahan baku. Ya, jadi pergeseran Q terlihat bergeser dari Q1 ke Q2 dengan kuantitas berkurang tentunya ya. Nah, sehingga kemudian menggeser titik keseimbangan dari titik A ke titik B ya, di mana titik B ini tidak tercover pada kurva penawaran yang pertama atau S0, kemudian menggeser atau membuat kurva penawaran yang baru menjadi S1. Ya. Nah, ini kemudian yang disebut sebagai shifting the curve ya, yaitu perpindahan dari titik A ke titik B atau titik keseimbangan awal ke titik keseimbangan baru yang membuat kurva penawaran yang baru. Shifting the curve. Nah, itu dampak dari perubahan harga bahan baku. Naik ya harga bahan bakunya. Tadi kalau misalnya contohnya harga bahan bakunya naik. Sekarang kalau misalnya harga bahan bakunya turun bagaimana? Ya, tentu ya. Jadi kurva permintaannya akan bergeser ke kanan gitu ya. Dengan harga jualnya tetap, ya kemudian kuantitas barang yang ditawarkan meningkat ya karena menurunnya harga bahan baku ya sehingga kemudian menggeser Q ke Q3 ke sebelah kanan ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang lain. Kalau di teori permintaan ada dua jenis barang ya, ada barang komplementer dan substitusi. Di teori penawaran ini hanya satu yang kita pelajari yaitu barang substitusi.
Di sini saya contohkan harga barang substitusinya naik ya. Kalau di teori permintaan saya contohkan kopi dan teh ya. Nah, yang saling menggantikan gitu ya. Nah, di sini langsung saya contohkan harga barang substitusinya naik. Kita misalnya produsen kopi, harga tehnya naik. Apa kemudian pengaruh dari kenaikan harga teh terhadap produksi ataupun penawaran barang kita atau barang kopi kita? Nah, kita runut dulu ya. Tadi barang substitusinya naik atau tehnya naik, kemudian kalau di hukum permintaan kan ketika harga naik permintaan turun kan gitu ya. Nah, jelas dengan naiknya harga barang teh itu akan menurunkan permintaan teh kan gitu ya. Nah, simple ya. Nah, dampaknya ketika teh berkurang, produk konsumen akan beralih ke kopi kan gitu. Nah, otomatis itu pun akan berdampak pada meningkatnya permintaan kopi yang selaras atau sejurus kemudian bisa meningkatkan penawaran dari kopi kita. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu dampak dari apa namanya? Kenaikan dari harga barang substitusi atau teh tadi yang kita contohkan. Ya, nah di sini dalam konsep kurva harga mula-mula P1, kuantitas mula-mula Q1 dengan titik keseimbangan A. Nah, tadi dampaknya bagaimana? Kuantitasnya naik apa turun? Pas tadi saya contohkan harga barang substitusinya naik, ya kuantitas yang ditawarkan meningkat ya tadi ya. Karena kemudian beralih ke barang kita yaitu kopi. Nah, titik keseimbangan menjadi bergeser dari A ke B, ya, kemudian membuat kurva penawaran yang baru. Nah, S1 sama ya, ini disebut sebagai shifting the curve. Oke, kemudian yang keempat, yaitu penambahan jumlah produsen. Ya, nah bagaimana dampak dari penambahan jumlah produsen atau meningkatnya jumlah produsen? Nah, tentu dengan mudah kita bisa pahami ya ketika jumlah produsen mengalami peningkatan, otomatis di situ akan lebih banyak barang dan jasa yang kemudian dapat dihasilkan. Nah, tentunya secara agregat itu akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang kemudian bisa ditawarkan oleh produsen di pasar. Ya, nah konsep ini simple ya. Nah, diterapkan kembali dalam konsep kurva, ya sama di sini harga barang tetap, kemudian kuantitas yang ditawarkan meningkat ditandai dengan bergeraknya Q1 ke Q2 ya. Nah, dan menggeser titik keseimbangan dari A ke B membuat kurva penawaran yang baru dari S0 ke S1. Nah, ini sama ya, shifting the curve. Oke, yang terakhir yaitu kemajuan teknologi. Ya, nah variabel teknologi ini menjadi salah satu faktor yang kemudian juga mempengaruhi dari kegiatan produksi. Ya, kenapa? Karena penerapan teknologi ya di sini aplikasi penerapan teknologi itu akan berpengaruh tentunya. Nah, ketika misalnya teknologinya meningkat, penerapan teknologi dalam proses produksi itu meningkat, dampaknya apa? Akan meningkatkan efisiensi produksi, begitu ya. Nah, ketika produktivitas ataupun produksinya efisien, itu tentu akan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian sejurus kemudian itu mampu meningkatkan jumlah barang yang kemudian dapat ditawarkan oleh produsen, begitu ya. Nah, sehingga kemudian sama ya dalam konsep kurva kita bisa lihat ya pergeserannya bertambah ya dengan kuantitas barang yang ditawarkan bergerak dari Q1 ke Q2 ya dengan harga tetap di P1 ya sehingga kemudian menggeser kurva permintaan yang baru ke S1. Nah, ini juga shifting the curve. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu kurang lebih dari teori permintaan ya mulai tadi di awal ada definisinya, lalu kemudian asumsi yang digunakan ya, terus ada hukum penawaran juga, ya, terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran serta bagaimana kita pahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dengan menggunakan konsep kurva penawaran. Demikian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam teori mikro.
khususnya pada teori penawaran. Demikian saya tutup. Bila topik kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.